Seperti kata Jim Rohn, sukses adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Hari ini saya ingin berbagi tentang kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa menjadi magnet rezeki. Simak videonya sampai selesai. Ada masanya ketika langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena harapan mulai samar. Dan kamu terus berjalan, bukan karena yakin, tapi karena tidak ada lagi pilihan selain bertahan. Di titik itu, hidup seperti hanya tentang bagaimana caranya bertahan satu hari lagi. Tapi apakah benar kita hidup hanya untuk bertahan? Mari buka ruang baru dalam pikiran kita dan renungkan bersama 10 kebiasaan mudah yang bisa mengubah arah rezekimu. Yang pertama, bangun pagi sebelum subuh. Saya pernah tinggal serumah dengan sahabat yang setiap harinya bangun sebelum subuh. Tapi karena itu sudah menjadi kebiasaannya sejak kecil. Waktu orang lain masih tertidur, dia sudah selesai sholat, menyiapkan dagangan, bahkan sempat membaca buku sebentar. Saya sering bertanya-tanya dari mana datangnya semangat itu, tapi ternyata dalam kesunyian pagi ada ketenangan yang sulit digantikan. Ada ruang untuk berpikir jernih, merencanakan hari dan menata hati. Kamu pernah coba bangun lebih awal, lalu duduk sejenak mendengarkan diamnya dunia? Mungkin di sana rezeki yang kamu cari diam-diam sedang menunggu untuk disambut. Yang kedua, bersyukur setiap hari. Saya pernah menyaksikan seseorang yang begitu keras berusaha namun hidupnya seperti tidak bergerak kemana-mana. Setiap hari ia bekerja dari pagi sampai malam, mencoba banyak cara, berpindah dari satu usaha ke usaha lainnya. Tapi hasilnya selalu terasa kurang. Waktu, tenaga, bahkan tabungan semuanya seperti habis tanpa arah yang jelas. Hingga satu hari dalam kelelahan yang tak tertahankan, ia berkata, "Saya capek, saya sudah coba semuanya." Saya ada di sisinya saat itu. Dan jujur, saya juga tidak punya banyak jawaban. Tapi ada satu hal kecil yang kemudian ia coba, bukan karena yakin, tapi karena ingin tetap waras. Ia mulai menulis 3 hal yang ia syukuri setiap hari, sekecil apapun itu. Kadang hanya menulis, masih bisa bangun, ada kopi hangat, atau matahari pagi terasa hangat. Awalnya terasa sepele, tapi saya melihat sendiri bagaimana sedikit demi sedikit sikapnya berubah. Ia jadi lebih tenang, tidak mudah panik. Ia mulai melihat peluang kecil yang dulu luput dari perhatiannya dan perlahan arah hidupnya mulai menunjukkan titik terang. Saya tidak mengatakan bahwa syukur adalah solusi instan. Tapi saya percaya rasa syukur memberi kita kacamata baru untuk melihat hidup. Kamu sendiri pernah merasa lelah karena hidup seperti tidak memberi jalan? Cobalah berhenti sebentar, lihat sekelilingmu, dengarkan hatimu. Bisa jadi rezeki itu belum pergi, hanya menunggu kamu menyadari keberadaannya lewat rasa syukur yang tulus. Yang ketiga, membantu tanpa pamrih. Beberapa tahun lalu saya mengikuti perkembangan sebuah usaha rumahan yang nyaris gulung tikar. Produknya sebenarnya bagus, dibuat dengan bahan yang jujur dan proses yang teliti. Pemiliknya sudah mencoba berbagai cara promosi, bahkan diskon besar-besaran, tapi tidak kunjung berhasil menarik perhatian pasar. Sampai akhirnya ia mengambil langkah yang tidak biasa. Daripada terus berfokus pada menjual, ia mulai rutin berbagi ilmu tentang proses pembuatan produknya di media sosial. Ia tunjukkan bahan-bahan yang digunakan, cara mengelolanya, dan bahkan membagikan resep sederhana untuk mereka yang ingin mencoba sendiri di rumah. Tidak ada promosi terselubung, hanya berbagi. Awalnya banyak yang mempertanyakan langkah itu. Bukankah itu membocorkan rahasia usahanya? Tapi ia menjawab dengan tenang, kalau saya bisa membantu orang lain belajar, mungkin jalan saya juga akan dimudahkan. Yang terjadi sungguh tidak disangka. Akun media sosialnya mulai ramai, banyak orang yang merasa terinspirasi, dan lambat laun kepercayaan terhadap produknya tumbuh. Tanpa meminta, para pengikutnya mulai merekomendasikan usahanya ke teman dan keluarga. Order demi order pun berdatangan. Bukan karena iklan, tapi karena kepercayaan yang dibangun dari ketulusan memberi. Dari sana saya belajar bahwa membantu tanpa pamrih bukan hanya soal kebaikan hati, tapi juga tentang membuka jalur rezeki dari arah yang tidak terlihat. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar hasil sampai lupa bahwa dengan memberi kita sebenarnya sedang membuka jalan bagi datangnya rezeki. Kamu mungkin sedang berada di titik bingung, harus melangkah kemana. Tapi coba pikirkan, adakah hal yang bisa kamu bagi hari ini? Tidak harus besar, bisa saja pengalaman, pengetahuan, atau waktu. Karena kadang pintu rezeki tidak dibuka dengan tenaga, tapi dengan ketulusan.
Yang keempat, menjaga lisan dan niat baik. Dalam bukunya yang berjudul The Magic of Thinking Big, David Scraff menulis, ucapan kita adalah cerminan dari pikiran kita dan pikiran kita adalah penentu arah hidup kita. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung kekuatan yang sangat besar. Saya pernah mengalami masa ketika segala hal terasa berat. Di tengah tekanan pekerjaan dan masalah pribadi, saya seringkali tanpa sadar mengeluh. Bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Saya capek, saya lelah, saya tidak sanggup. Dan perlahan, tanpa saya sadari, hidup saya mulai sejalan dengan apa yang saya ucapkan. Berat, melelahkan, dan terasa tidak ada jalan keluar. Sampai suatu hari, saya membaca ulang kutipan dari buku itu dan mulai mencoba hal kecil mengganti keluhan dengan kalimat yang lebih bijak. Bukan pura-pura kuat, tapi lebih memilih berkata, saya sedang belajar sabar. Atau hari ini tidak mudah, tapi saya masih diberi kesempatan. Awalnya canggung, tapi lama-lama terasa dampaknya. Hati jadi lebih tenang, kepala lebih jernih, dan yang paling penting saya merasa lebih kuat. Tidak lagi mudah goyah oleh keadaan karena saya tahu bahwa kata-kata saya sedang membentuk cara saya berpikir. Kamu sendiri, bagaimana caramu berbicara kepada diri sendiri selama ini? Apakah kalimatmu lebih sering melemahkan atau menguatkan? Coba renungkan dan mulai hari ini ucapkan hal-hal yang kamu ingin hidupmu wujudkan. Seperti kata David Scraff, apa yang kamu ucapkan hari ini bisa jadi arah hidupmu esok hari. Yang kelima, menepati janji dan amanah. Hidup karena seperti mobil tua yang mesinnya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Kita duduk di balik kemudi, memutar kunci, tapi tidak ada suara, diam, mati. Kita panik, kita bingung padahal tujuannya sudah jelas di depan mata, tapi mobil itu tidak mau bergerak. Begitu pula dengan kehidupan yang mulai kehilangan kepercayaan. Saat janji-janji diabaikan, amanah disepelekan, dan kata-kata tak lagi seiring dengan tindakan, hidup pun terasa tersendat. Tidak ada kemajuan, tidak ada arah yang jelas. Seperti mesin yang mogok karena oli yang jarang diganti atau aki yang dibiarkan soak. Menepati janji sekecil apapun itu adalah seperti merawat mesin kendaraan setiap hari. Mungkin terasa remeh, tapi dari situlah semuanya bisa berjalan lancar. Orang-orang mulai percaya kesempatan datang tanpa perlu dikejar, dan perlahan hidup kembali bergerak. Kamu bisa mulai dengan hal sederhana, datang tepat waktu, menepati ucapan, menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Karena ketika orang percaya pada kamu, mereka tidak hanya memberi amanah, tapi juga membuka jalan. Coba renungkan, apakah hidupmu hari ini sedang seperti mesin yang mogok? Kalau iya, mungkin sudah saatnya mengecek ulang. Sudahkah kamu menjaga kepercayaan yang diberikan? Kadang untuk menyalakan kembali perjalanan hidup, kita tidak perlu jalan baru, tetapi kita hanya perlu memperbaiki cara kita berjalan. Yang keenam, konsisten dalam kebaikan sekecil apapun. Beberapa waktu lalu, saya dan seorang teman dekat sering berbagi cerita tentang hari-hari kami. Ini bukan orang yang menonjol atau punya pengaruh besar. Tapi ada satu hal yang membuat saya kagum. Ia tidak pernah absen menyapa semua orang di kantornya setiap pagi. Dari satpam sampai rekan kerja. Kebiasaan kecil itu ternyata punya dampak besar. Banyak orang merasa dihargai, suasana jadi lebih hangat, dan tanpa disadari, ia sering mendapat bantuan ketika sedang kesulitan. Saya jadi teringat kutipan dari Mahatma Gandhi, kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten akan lebih berarti daripada niat besar yang tidak pernah diwujudkan. Kamu pernah merasa ingin berbuat baik, tapi ragu karena merasa belum cukup mampu? Cobalah mulai dari satu langkah kecil. Kadang yang dibutuhkan bukan langkah besar, tapi ketekunan untuk tetap melangkah setiap hari. Yang ketujuh, merawat hubungan dengan orang tua dan keluarga. Dulu saya pernah merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama, sudah bekerja keras, ikut berbagai pelatihan, bahkan mencoba usaha sampingan. Tapi hasilnya seperti tertahan, saya merasa lelah, tapi tidak pernah berhenti. Sampai suatu malam, saya duduk lama dengan orang tua. Bukan untuk membahas pekerjaan, tapi hanya ingin mendengarkan mereka bercerita. Tentang masa muda, tentang perjuangan, dan tentang doa-doa yang diam-diam selalu mereka panjatkan untuk saya. Saya tidak langsung menemukan solusi saat itu juga, tapi ada yang berubah. Hati saya lebih tenang. Saya merasa dipeluk ulang oleh keyakinan yang sempat hilang. Dan ajaibnya, perlahan jalan mulai terbuka. Peluang datang dari arah yang tidak saya sangka. Kamu pernah merasa seperti itu juga? Sudah merasa sekuat tenaga tapi tetap merasa hampa? Mungkin bukan karena kamu kurang kerja keras, tapi karena kamu lupa untuk pulang. Bukan secara fisik, tapi secara hati. Hubungan yang baik dengan keluarga, terutama orang tua, bukan hanya tentang kewajiban, tapi tentang kekuatan. Kadang restu mereka lebih ampuh dari rencana terbaik kita sendiri. Yang kedelapan,
membaca dan belajar hal baru setiap hari. Di dalam bukunya Atomic Habit karya James Clear, ada sebuah kutipan yang sangat menyentuh saya. Kemajuan kecil yang konsisten setiap hari akan menghasilkan perubahan besar dalam hidup. Saya pikir kutipan ini sangat relevan dengan kebiasaan membaca dan belajar setiap hari. Dulu saya merasa stuck dalam pekerjaan dan kehidupan saya. Sepertinya saya sudah melakukan semua yang saya bisa, tapi tetap merasa ada yang kurang. Kemudian saya mulai meluangkan waktu setiap hari selama 15 menit untuk membaca, bukan buku berat, hanya hal-hal yang bisa menambah wawasan dan memperkaya pemikiran saya. Tak disangka kebiasaan kecil ini membuka mata saya untuk banyak peluang baru. Saya jadi lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah dan mampu melihat dunia dengan cara yang berbeda. James Clear mengatakan, perubahan besar tidak datang dengan satu lompatan besar, tapi dengan banyak langkah kecil yang konsisten. So, bagaimana denganmu? Sudahkah kamu meluangkan waktu setiap hari untuk belajar hal baru? Jika belum, cobalah mulai dari sekarang. 15 menit sehari mungkin tidak terasa banyak, tapi percayalah kebiasaan kecil ini akan membawa dampak yang jauh lebih besar dalam hidupmu. Yang kesembilan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kisah Steve Jobs adalah contoh yang sangat inspiratif mengenai bagaimana menjaga kebersihan, baik dalam diri maupun lingkungan, bisa membawa dampak yang luar biasa dalam hidup dan karir seseorang. Dalam perjalanan hidupnya, Steve Jobs pernah mengalami kegagalan besar saat dikeluarkan dari perusahaan yang ia dirikan, Apple. Ia merasa bahwa dunia telah berbalik melawannya. Namun di tengah kekecewaan itu, ia tidak menyerah. Malah ia menemukan cara untuk kembali bangkit dan melahirkan inovasi yang mengubah dunia. Salah satu kebiasaan yang ia lakukan adalah selalu menjaga lingkungan kerjanya tetap bersih, tertata, dan terorganisir dengan sangat baik. Jobs percaya bahwa lingkungan yang bersih dan teratur bisa merangsang kreativitas dan fokus. Seperti yang ia ungkapkan dalam sebuah wawancara, desain tidak hanya soal apa yang terlihat dan terasa. Desain adalah bagaimana sesuatu bekerja. Cobalah untuk mulai dari kebiasaan kecil seperti merapikan meja kerja atau membersihkan kamar tidur. Kebersihan dan kerapian bisa memberikan energi positif yang membantumu berpikir lebih jernih. Dan siapa tahu ide-ide besar mulai muncul dengan sendirinya. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu menjaga kebersihan dirimu dan lingkungan sekitarmu? Jika belum, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Yang ke-10, bersikap sabar dan tidak terburu-buru. Beberapa tahun lalu, ada sebuah usaha kecil yang nyaris menutup gerainya karena merasa kalah bersaing dengan bisnis-bisnis besar di sekitarnya. Penjualannya stagnan, pelanggan mulai berkurang, dan biaya operasional makin menekan. Pemiliknya sempat berpikir untuk berhenti, tapi ia memutuskan untuk bertahan sedikit lebih lama. Dengan satu prinsip sederhana adalah bersabar, tapi tetap bergerak. Ia mulai mengevaluasi pelan-pelan, tidak terburu-buru. Ia ubah pendekatannya terhadap pelanggan, memperbaiki cara pelayan, dan mulai aktif belajar pemasaran digital. Ia tahu ia tidak bisa langsung bersaing soal skala, tapi ia bisa unggul di kedekatan dan kejujuran. Salah satu hal pertama yang ia lakukan adalah mendengarkan keluhan pelanggan yang selama ini diabaikan. Dari situ ia mulai membenahi satu persatu hal-hal kecil dalam usahanya. Ia berkata, "Saya sadar selama ini saya terlalu sibuk mengejar angka sampai lupa bahwa kepercayaan pelanggan butuh dibangun dengan sabar." Perubahan tidak datang dalam semalam, tapi dalam beberapa bulan. Perlahan omset meningkat dan usahanya dikenal kembali bukan karena promosi besar-besaran, tapi karena konsistensi dalam pelayanan dan kesabaran dalam membangun hubungan. Kamu mungkin sedang merasa jalanmu lambat dan hasil belum terlihat, tapi mungkin justru di momen seperti itu kamu sedang diberi kesempatan untuk memperkuat fondasimu. Seperti usaha kecil itu, mungkin yang kamu butuhkan bukan langkah besar, tapi langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Apakah kamu sudah cukup bersabar dalam usahamu? Atau selama ini kamu terlalu terburu-buru sehingga melewati pelajaran penting di tengah proses? Coba renungkan, mungkin rezeki sebenarnya sedang menunggu di ujung kesabaranmu. Sekarang, coba kamu lihat kembali hidupmu hari ini. Sudahkah kamu memberi waktu untuk hal-hal kecil yang ternyata berdampak besar? Saya percaya rezeki bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang cukup dan berkah. Kata Mahatma Gandhi, kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha yang penuh adalah kemenangan penuh. Kalimat ini melekat di kepala saya sampai sekarang. Kadang kita terlalu sibuk mengejar yang besar sampai lupa merawat yang kecil. Terlalu ingin cepat sampai lupa menikmati perjalanan. Padahal bisa jadi hal-hal yang kita anggap remeh justru menjadi jalan paling jujur menuju ketenangan. Kesabaran dalam merintis atau konsistensi dalam menjaga niat baik. Rezeki seringkali tidak datang lewat jalan yang keras, tapi lewat hati yang ikhlas dan kebiasaan yang terjaga.
Apa yang sebenarnya sedang kamu kejar? Uang, ketenangan, atau kelimpahan? Tapi saya percaya ketika kamu melangkah dengan sabar dan niat baik, semesta akan mempertemukanmu dengan jalan yang tepat. Kalau kamu merasa tergerak, bagikan video ini, klik like, tulis di komentar apa yang paling menyentuh untukmu. Dan jangan lupa subscribe agar kita tidak berjalan sendiri.